Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, pada kali ini perkenankan saya Nuri Ayu Binti Sukumasuti untuk sedikit menjelaskan mengenai sistem pengumpulan data rekam medis oleh bidan dan juga dokumentasi pelayanan ya. Seperti yang kita tahu bahwa di rumah sakit itu merupakan salah satu subbab sistem pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dua jenis pelayanan ya untuk masyarakat, yaitu adalah pelayanan kesehatan dan juga pelayanan administrasi. Jadi, data rekam medis atau data RM itu merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen rumah sakit ataupun puskesmas dan juga BPM ataupun klinik ataupun fasilitas kesehatan lainnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistem pengumpulan data rekam medis oleh bidan dan dokumentasi pelayanan. Jadi rekam medis itu apa? Rekam medis itu adalah informasi mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama pasien tersebut dilakukan perawatan. Itu adalah menurut Hoffman tahun 1991. Jadi, rekam medis itu meliputi informasi apa saja di situ adalah 5W1H. 5W adalah what, why, who, where, when, dan how. Bagaimana pelayanan yang diberikan dari tenaga kesehatan kepada pasien selama perawatannya. Jadi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 269/Menkes/3/2008 tentang rekam medis, pada pasal 1 itu menjelaskan bahwa rekam medis itu adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, tentang pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi, dalam rekam medis itu isinya dibedakan menjadi dua, yaitu adanya catatan dan juga adanya dokumen. Ya, yang di situ berisi tentang identitas pasien, kemudian pemeriksaannya telah dilakukan apa, pengobatannya apa saja, tindakannya sudah dilakukan apa, dan juga pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien tersebut. Nah, kegiatan dalam pelayanan rekam medis itu ada, yang pertama ada kegiatan penerimaan klien, kemudian pencatatan, kemudian setelah pencatatan dilakukan pengolahan data. Nah, data-data tersebut kemudian kita simpan dalam penyimpanan berkas, dan apabila berkas tersebut ada yang ingin meminjam, maka nanti akan ada persyaratannya. Nah, ini adalah kegiatan pelayanan rekam medis menurut Wildan dan Hidayat tahun 2008. Nah, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama itu adalah kegiatan penerimaan pasien. Nah, kalau di rumah sakit, itu dibedakan dari segi pelayanan dan juga berdasarkan segi jenis kedatangan. Nah, berdasarkan segi pelayanan, itu dibedakan menjadi yang pertama, pasien yang dapat menunggu. Pasien yang dalam arti di sini berarti kalau yang dapat menunggu tidak diperlukan tindakan segera, tidak diperlukan penanganan segera. Kemudian pasien berobat jalan yang datang dengan melakukan perjanjian. Jadi sebelum pasien tersebut datang, pasien atau keluarga pasien itu melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan dokter yang ingin ditemuinya. Kemudian yang ketiga adalah pasien tidak dalam keadaan gawat darurat.
Jadi di sini juga tidak perlu mendapatkan penanganan segera. Dan juga yang keempat adalah pasien yang harus ditolong atau pasien dengan kegawat daruratan. Sehingga di situ pasien harus mendapatkan pertolongan segera. Nah, itu dibedakan dari segi pelayanannya. Kalau berdasarkan segi jenis kedatangannya, pasien tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pasien baru. Pasien baru berarti di sini adalah pasien yang baru pertama kali datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Jadi, jika sebelumnya belum pernah datang, itu adalah dari jenis kedatangan pasien tersebut, yaitu adalah diklasifikasikan menjadi pasien baru. Nah, kalau pasien lama itu adalah pasien yang sudah pernah datang sebelumnya. Berarti pasien tersebut sudah pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut sebelum dia datang pada saat itu. Nah, itu dinamakan dengan pasien lama, ya. Jadi dalam penerimaan pasien itu dibedakan berdasarkan segi pelayanan dan juga berdasarkan jenis kedatangannya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pencatatan. Nah, dalam pencatatan itu ada dua data yang dimiliki oleh pasien, ya, yaitu adalah data sosial dan juga data medis. Nah, data sosial itu apa? Data sosial itu adalah data non-medis atau bisa juga biasanya disebut dengan data umum, ya. Data yang berisikan tentang data umum pasien, tentang pasien yang didapatkan dari pengkajian atau anamnesa terhadap pasien tersebut, ya, yang tentunya itu didapatkan pada saat pasien itu dilakukan penerimaan dalam penerimaan pasien tadi, kegiatan penerimaan pasien yang pertama kali. Nah, datanya itu adalah meliputi data identitas pasien, yaitu adalah di situ ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian ada data sosial ekonomi, ya, meliputi data pekerjaan pasien itu apa, alamatnya di mana. Nah, itu merupakan disebut dengan data sosial. Klasifikasinya adalah data sosial. Kemudian yang kedua adalah data medis. Nah, data medis ini apa, ya? Data medis ini adalah data yang didapatkan setelah pasien tersebut itu masuk ke dalam unit pelayanan kesehatan. Nah, datanya apa saja di situ? Yang disebut data medis itu apa saja? Datanya itu adalah data riwayat penyakit pasien. Pasien tersebut pernah menderita penyakit apa di situ adalah disebut dengan data medis. Kemudian hasil dari pemeriksaan fisik pasien itu bagaimana, diagnosis pasien tersebut itu apa, pengobatan yang diberikan itu apa, kemudian hasilnya dari pengobatan tersebut itu bagaimana, laporan dokter itu bagaimana, laporan bidan itu bagaimana, dan juga hasil laboratorium yang sudah dilakukan. Nah, data-data medis ini merupakan datanya bersifat rahasia. Datanya harus disimpan. Orang lain tidak boleh mengetahui, ya, selain tenaga kesehatan itu tidak diperbolehkan untuk mengetahui data medis ini. Kecuali apabila diberikan izin oleh pasien yang bersangkutan, ya. Kalau data sosial tadi boleh, ya, untuk diketahui oleh pihak ketiga, oleh pihak selain tenaga kesehatan, karena sifatnya itu tidak rahasia. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengolahan data. Nah, setelah tadi kita lakukan pencatatan yang dilakukan oleh rekam medis, kemudian data tersebut itu diolah. Jadi setelah pencatatan, berkas-berkas tersebut itu diteliti terlebih dahulu, apakah datanya sudah lengkap atau belum. Nah, kemudian baru kita olah sedemikian rupa untuk kemudian nanti bisa dianalisis, kemudian
setelah dianalisis kita bisa paparkan dalam bentuk laporan rumah sakit ya. Jadi dalam pengolahan data ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah assembling atau perakitan, dirakit dulu berkas-berkas rekam medis yang sudah terkumpul dari pasien-pasien yang telah datang ke rumah sakit. Kemudian setelah itu kita berikan coding atau pemberian kode penyakit ya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien tersebut, kita berikan coding atau pengkodean. Jadi setiap penyakit A, kemudian penyakit B, penyakit C itu nanti diberikan kode masing-masing. Ada kodenya sendiri-sendiri. Nah, setelah kita berikan kode, kita lakukan indexing atau tabulasi. Ya, tabulasi ini nanti tujuannya agar kita mudah untuk mencarinya. Ya, kita berikan indeks agar nanti apabila kita membutuhkan data pasien yang kita cari, kita bisa mudah dalam mencarinya. Nah, tadi pengolahan data ini dilakukan untuk agar datanya itu mudah untuk kita baca, untuk kita pahami, kemudian apabila kita ingin mencari, mudah dalam menemukannya. Kemudian setelah itu, kegiatan yang keempat itu adalah penyimpanan berkas. Nah, rekam medik yang disimpan dalam rumah sakit itu cara penyimpanannya ada 2. Yang pertama ada cara sentralisasi, ada juga yang menggunakan cara desentralisasi. Nah, itu dalam setiap rumah sakit berbeda, tergantung kebijaksanaan masing-masing ya. Yang pertama adalah cara sentralisasi. Kalau cara sentralisasi itu bagaimana? Cara sentralisasi ini berarti data rekam medis mulai dari kunjungan pasien tersebut berkunjung ke poli, dan sampai saat pasien tersebut dirawat, itu adalah dengan cara sentralisasi. Jadi di situ tujuannya untuk menggabungkan semua data rekam medis pasien dalam satu kesatuan. Jadi mulai dari pasien datang ke poli, kemudian pasien tersebut apabila harus mendapatkan perawatan rawat inap, nah itu semuanya dijadikan satu di situ, dijadikan satu ruangan. Nah, kalau menggunakan cara sentralisasi ini, itu keuntungannya data itu tidak dapat diduplikasi, tidak bisa digandakan, atau tidak terdapat penggandaan di situ. Jadi datanya tidak terduplikasi, hanya ada satu pasien, ya satu data rekam medik. Nah, jadi di situ dari segi biaya pun menjadi lebih efisien karena ruangan penyimpanannya hanya ada satu, ruangan perawatan rekam medisnya itu hanya satu. Jadi efisien dalam biaya karena hanya membutuhkan satu ruangan saja. Dan juga nantinya dapat lebih mudah untuk melakukan standarisasi tata kerja dan peraturan pencatatan rekam medis karena semuanya di situ digabungkan menjadi satu, semua data pasien. Nah, itu adalah keuntungan dari cara sentralisasi. Nah, kalau cara desentralisasi itu bagaimana? Nah, kalau desentralisasi ini itu maknanya sebaliknya. Berbalik, tidak sama dengan sentralisasi, berbanding terbalik ya. Jadi kedua catatan itu dipisahkan. Kalau data rekam medis di poli, ya disimpannya di poliklinik. Kalau data rekam medis saat pasien itu dirawat, ya disimpannya di bagian pencatatan medis. Ya. Kelebihannya kalau dengan cara desentralisasi itu adalah lebih efisien waktunya yang lebih efisien karena rekam medis di poli itu disimpan di poli sehingga nanti apabila pasien tersebut dapat segera mendapatkan
pelayanan. Pelayanan kesehatan yang didapatkan di poliklinik itu lebih cepat tanpa harus menunggu rekam medis dalam mencari data-data pasien ke ruangan lainnya, karena ruang penyimpanan rekam medisnya sudah ada di poliklinik. Jadi kita tidak perlu mencari datanya ke ruang penyimpanan yang disentralisasi tadi. Kalau sentralisasi, kalau pasien tersebut ke poli, ya kita harus mencari rekam medis yang ada di ruang penyimpanan tersebut dalam pencatatan rekam medis tersebut, ya. Jadi itu perbedaannya apabila dengan cara sentralisasi ataupun dengan desentralisasi. Kemudian yang kelima, pengambilan atau peminjaman berkas. Nah, ini adalah kegiatan terakhir ya dari kegiatan penyusunan rekam medis. Nah, kegiatan terakhir itu adalah kalau misalkan ingin dipinjam, ada pihak yang ingin mengambil atau meminjam catatan rekam medis tersebut, maka kita harus mengembalikannya, mereka harus mengembalikan tepat waktu. Dan yang pasti harus dalam keadaan baik, tanpa adanya cacat dalam rekam medis tersebut. Kemudian rekam medis hanya bisa digunakan di luar ruangan penyimpanan dengan kartu peminjaman atau kartu keluar. Jadi kalau kita ingin meminjam data rekam medis tersebut, kita harus mendapatkan kartu peminjaman atau kartu keluar bahwa rekam medis tersebut dipinjam dan harus dikembalikan dengan tepat waktu dan juga baik, dalam keadaan baik tanpa adanya cacat. Nah, itu tadi kegiatan rekam medis ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih sistem pengumpulan data rekam medis di rumah sakit. Ya, yang pertama kita bahas yang di rumah sakit. Nanti ada yang di puskesmas ataupun di BPM. Nah, kalau di rumah sakit itu yang pertama kegiatannya adalah catatan medis umum. Nah, catatan medis umum ini dilakukan pada catatan pasien yang dirawat. Yang tentunya nanti di situ dirawat inap di rumah sakit. Kemudian setelah itu membutuhkan pengamatan lanjutan selama dirawat. Jadi di situ nanti ada catatan harian pasien yang dibuat oleh dokter dan yang dibuat oleh bidan ya. Jadi nanti di situ ada instruksi dari dokter itu apa, terapi yang dianjurkan oleh dokter itu apa, nutrisi yang harus diberikan itu bagaimana, hasil pengamatannya bagaimana, keadaan klinis yang ditemukan di situ itu apa saja, kemudian catatan yang dibuat oleh bidan itu apa saja. Nah, nanti di dalamnya kita akan membuat acuan kebidanan di situ ya. Kemudian yang kedua adalah formulir rujukan. Nah, dalam formulir rujukan ini nanti berisi permohonan pemeriksaan ataupun pengobatan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pasien tersebut ya, apabila pasien tersebut itu memerlukan rujukan. Nah, dalam formulir tersebut nanti isinya itu ada nama pasien, kemudian diagnosis sementara di situ apa, diagnosis sementara pasien tersebut itu apa, kemudian terapi atau pengobatan yang telah diberikan kepada pasien sebelum dirujuk itu apa saja, dan PPK atau pemberi pelayanan kesehatan pengirim. Nah, di situ juga harus tertera di formulir rujukan. Nah, kemudian yang ketiga ada ringkasan pasien pulang. Jadi ringkasan pasien pulang nanti isinya ada hari, tanggal, kapan pasien tersebut masuk ke rumah sakit, kemudian bagaimana perjalanan penyakit pasiennya, kemudian terapi yang sudah diberikan ke pasiennya itu apa saja, diagnosis akhir
atau diagnosis yang sudah ditegakkan dalam pemeriksaan tersebut di situ apa sesuai dengan hasil laboratorium itu apa, kemudian instruksi terhadap pasien selama di rumah sakit itu apa saja. Nah, di situ akan ada di ringkasan pasien pulang. Kemudian apabila ternyata setelah dirawat di rumah sakit itu ternyata pasien itu meninggal, maka di situ akan ada surat kematian. Nah, surat kematian itu nanti isinya adalah ada nama, ada umur, ada tempat di mana pasien tersebut meninggal, dan juga tanggal kematian beserta waktunya, waktu jam berapa, menit ke berapa itu nanti harus tercatat di surat kematian. Nah, itu adalah sistem pengumpulan data rekam medis di rumah sakit ya, meliputi ada catatan medis umum, formulir rujukan, apabila perlu dirujuk pasien tersebut, kemudian apabila pasien tersebut pulang, ada ringkasan pasien pulang, dan apabila pasien itu meninggal ada surat kematiannya. Kemudian apabila di puskesmas itu bagaimana sistem pengumpulan datanya, pengumpulan data rekam medisnya. Yang pertama itu ada pelayanan ibu hamil. Nah, dalam pelayanan ibu hamil itu di situ ada meliputi kartu ibu atau status ibu ya, kemudian buku KIA ya, masih kalau ibu itu hamil, kemudian ke puskesmas melakukan ANC pertama itu pasti, kemudian ibu hamil tersebut diberikan buku KIA, kemudian registrasi kohort ibu hamil, kemudian pemantauan wilayah setempat atau disingkat PWS KIA, dan buku register ibu hamil. Di situ nanti di puskesmas itu akan ada. Kemudian pelayanan kesehatan anak. Nah, dalam pelayanan kesehatan anak itu nanti di situ juga akan ada kartu anak atau status anak, kemudian buku KIA, ya buku KIA ini jadi satu ya dengan buku KIA ibu hamil. Kemudian registrasinya adalah registrasi kohort anak dan juga buku register anak. Nah, itu untuk pelayanan kesehatan anak. Kemudian yang terakhir itu adalah pelayanan KB. Nah, di puskesmas itu juga melayani KB. Nah, nanti di situ pengumpulan data rekam medisnya yang ada adalah kartu status KB, kemudian lembar persetujuan tindakan medis atau inform consent bahwa pasien tersebut mau dilakukan KB, kemudian buku register KB, dan laporan bulanan klinik KB. Nah, dalam puskesmas itu ada mencakup ketiga pelayanan tersebut. Ada pelayanan ibu hamil, pelayanan kesehatan anak, dan juga pelayanan KB. Kemudian yang ketiga ada sistem pengumpulan data rekam medis di BPM. Nah, kalau dalam BPM itu pencatatan dan pengumpulan datanya itu bagaimana ya? Di sana di BPM itu tercatat dalam formulir dan juga di dalam buku-buku rekam medis. Nah, pencatatan tersebut nanti di BPM itu ada pelayanan KIA dan juga ada pelayanan rawat inap untuk persalinan apabila ibu tersebut sedang bersalin. Jadi harus dilakukan rawat inap untuk persalinannya. Nah, jadi tidak hanya rumah sakit, tidak hanya puskesmas saja yang harus melakukan pencatatan dan pelaporan ya. Namun BPM atau Bidan Praktek Mandiri pun itu harus melakukan hal tersebut. Jadi semua pasien yang kita berikan asuhan kebijanan maka harus ditulis ke dalam pencatatan. Harus kita lakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, apa saja formulir yang ada di BPM atau Bidan Praktek Mandiri? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kartu ibu atau status ibu ya, ini sama ya yang di puskesmas pun seperti itu.
kemudian inform consent atau lembar persetujuan, kemudian buku KIA, lembar observasi, surat kelahiran, ya setelah bersalin di situ pasti bidan juga harus mempunyai formulir mengenai atau surat kelahiran, kemudian apabila ada surat kematian, apabila nanti di situ bayi ataupun ibu meninggal, kemudian persetujuan tindakan medis, kartu anak atau status anak, kemudian kartu status peserta KB untuk pelayanan KB, kemudian kartu persetujuan KB, dan belangko surat keterangan cuti bersalin atau keterangan cuti sakit. Ya. Dan juga surat rujukan. Nah, ini juga harus ada di BPM ya, apabila terjadi kedaruratan atau penanganan yang harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, nah maka bidan harus mempunyai surat rujukan ini. Karena apabila pasien tersebut dirujuk tanpa adanya surat rujukan dari bidan, maka nanti di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik itu tidak akan diterima ya, ke fasilitas tingkat lanjut tidak akan diterima tanpa adanya surat rujukan. Nah, itu tadi mengenai sistem pengumpulan data rekam medis di rumah sakit, puskesmas, dan BPM. Kemudian di sini kita bahas lagi tentang sistem dokumentasi. Bagaimana dokumentasi dalam pelayanan kebidanan. Nah, karena di rumah sakit itu ada pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap, kita bahas keduanya di sini ya. Untuk yang pelayanan rawat jalan itu berupa pelayanan medis kepada pasien yang nantinya bertujuan untuk pengamatan atau observasi, kemudian mendiagnosis penyakit apa yang diderita pasien, pengobatan apa, kemudian rehabilitasi ya, karena rawat jalan itu nanti harus ada tahap rehabilitasinya juga, dan pelayanan kesehatan lainnya. Nah, itu nanti di situ adalah yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan. Kemudian apabila pasien tersebut harus dirawat inap, nah di situ nanti meliputi proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan dengan posisi pasien itu harus diinapkan atau harus ada menginap di rumah sakit di sebuah ruangan yang sudah disediakan oleh rumah sakit tersebut, entah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP ataupun VVIP ya. Nanti ruangannya yang sudah ditentukan atau sudah dipilih oleh pasien. Nah, jenis pasien rawat inap itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pasien baru. Nah, kalau pasien baru, kita perlu untuk melakukan anamnesa dulu. Untuk kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Tujuannya apa? Nah, nanti dari anamnesa itu, dari pengkajian yang sudah kita lakukan, itu sebagai dasar dari pembuatan kartu indeks utama pasien atau disingkat dengan KI-CIUP. Ya. Nah, dalam setelah kita mendapatkan pelayanan di poli itu dalam kalau pasien baru itu ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama, pasien tersebut diperbolehkan pulang. Yang kedua, pasien tersebut diminta datang kembali di lain hari dengan hari dan juga tanggal yang sudah ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau oleh dokter di situ. Kemudian kemungkinan ketiga, pasien dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut. Kalau di rumah sakit, kalau saat itu pasien baru datang ke rumah sakit dengan tipe D, maka pasien tersebut dirujuk lagi ke rumah sakit tipe C dan seterusnya. Kemudian pasien baru tersebut mempunyai kemungkinan bahwa akan dilakukan rawat inap, harus menjalani rawat inap ya.
Kemudian yang kedua jenis pasien adalah pasien lama ya. Kalau pasien lama itu adalah pasien yang pernah berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di situ sebelumnya ya, di rumah sakit tersebut sebelumnya. Nah, itu merupakan pasien lama. Jadi pasien berkunjung dengan masalah kesehatan yang sama seperti kunjungan sebelumnya karena sudah melakukan kunjungan yang pertama sebelum dia berkunjung saat ini. Jadi pasien itu berkunjung dengan datang dengan perjanjian sebelumnya dengan dokter untuk melakukan kontrol dari penyakitnya tersebut. Kemudian bisa juga datang tidak dengan perjanjian, atau kalau misalkan pasien asma dengan asma, kemudian penyakit tersebut kambuh lagi setelah sekian lama, atau pasien dengan rematik. Nah, sudah lama pasien rematiknya tidak kambuh, kemudian tiba-tiba kambuh. Nah, itu merupakan jenis pasien lama ya, datang tidak dengan perjanjian karena tiba-tiba rematiknya kambuh lagi. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah pasien gawat darurat. Nah, kalau pasien gawat darurat ini adalah pasien yang harus mendapatkan penanganan dengan segera. Jadi pasien gawat darurat ini berbeda ya dengan pasien baru ataupun dengan pasien lama. Karena harus mendapatkan penanganan segera, harus dilakukan tindakan segera untuk menangani penyakit tersebut, penyakit yang diderita oleh pasien pada saat itu, ataukah kecelakaan, atau kejang, atau epilepsi. Nah, sehingga harus mendapatkan penanganan segera. Nah, administrasi pada pasien kedaruratan itu nanti dilakukan setelah pasien itu mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Setelah pasien itu mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, maka baru dilakukan proses administrasi ya. Jadi untuk jenis pasien rawat jalan itu dibedakan menjadi 3, pasien baru, pasien lama, dan pasien gawat darurat. Cakupan informasi khusus, sistem dokumentasi untuk rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 269 Menkes per 3/2008 terdapat standar isi rekam medis untuk pasien rawat jalan. Nah, isi rekam medisnya tersebut itu sekurang-kurangnya memuat data-data terkait identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya adalah keluhan riwayat penyakit pada saat itu. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis itu apa, diagnosis setelah dilakukan pemeriksaan fisik itu apa, kemudian rencana pelaksanaan atau rencana penata laksanaannya itu bagaimana, pengobatannya yang diberikan dan atau tindakan yang diberikan, kemudian pelayanan lain yang sudah diberikan kepada pasien itu apa saja yang sudah diberikan dan juga persetujuan tindakan bila diperlukan. Nah, itu adalah cakupan apabila pasien tersebut harus melakukan rawat jalan. Sistem pendokumentasiannya harus meliputi 9 aspek ini ya. Karena itu sudah diatur dalam Permenkes nomor 269. Nah, kemudian kalau jenis pasien dengan pelayanan rawat inap itu dibedakan menjadi 2, yaitu pasien tidak urgen atau pasien urgen tapi tidak darurat, dan juga atau pasien dengan gawat darurat. Nah, kalau untuk pasien tidak urgen, ini tidak perlu dirawat secara intensif. Jadi, misalkan pasien tersebut datang dengan keluhan
tekanan darah tinggi. Kemudian pasien tersebut berhak bertanya ke tenaga kesehatan kapanpun apakah ruangan itu tersedia atau tidak untuk dilakukan rawat inap, ya, atau misalkan pasien tersebut ingin melakukan operasi yang tidak harus segera. Nah, tenaga kesehatan bisa bertanya, apakah ruangan tersedia atau tidak? Ya, kalau tersedia, maka pasien itu bisa mendaftar terlebih dahulu di tempat penerimaan pasien rawat inap, ya, atau disingkat dengan TPPRI, ya. Nah, apabila pasien itu adalah pasien baru, maka petugas tadi TPPRI itu akan menghubungi petugas rekam medik, ya, rekam medis untuk mendapatkan nomor catatan medis. Kemudian setelah itu pasien juga akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara pembayarannya dan berapa tarif dari rawat inap tersebut, ya. Karena pasien akan diminta untuk melakukan pembayaran uang muka sebelum pasien tersebut rawat inap, nanti akan dimintai untuk pembayaran uang mukanya. Baru setelah dilakukan pembayaran uang muka, maka pasien tersebut baru diantar ke ruangan untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah pasien dengan kegawat daruratan. Nah, jika pasien itu sudah dilakukan pemeriksaan dan memiliki surat pengantar untuk dirawat di rumah sakit tersebut, maka pasien akan segera dibawa ke ruang perawatan sementara, ya. Kemudian nanti untuk pencatatan identitas pasien ataupun untuk anamnesa atau pengkajian itu dilakukan setelah pasien itu sadar dan pasien itu bisa dilakukan wawancara. Ya, kalau tadi pasien tidak urgent, kita lakukan anamnesa di awal. Kalau pasien gagal daruratan, setelah dilakukan penanganan segera, baru kita lakukan wawancara. Kemudian petugas Central Opnam akan berkoordinasi, ya, kalau pasien gawat daruratan nanti akan berkoordinasi dengan bagian rumah sakit, petugas rekam medis untuk memastikan apakah pasien tersebut itu adalah pasien baru ataukah pasien lama, ya, karena nanti dicek apakah pernah berobat di situ, sudah pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di situ atau belum. Nanti terlihat di situ. Kemudian setelah dilakukan penanganan segera, kemudian pasien sudah sadar, bisa diwawancarai, maka petugas kesehatan akan melakukan anamnesa di ruangan sementara setelah dilakukan penanganan segera tersebut. Nah, setelah dilakukan wawancara, kemudian pasien tersebut dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Ya, nah, tenaga kesehatan itu nanti akan mencatat semua data yang ada, mulai dari pasien datang hingga nanti pasien akan meninggalkan ruang perawatan atau pulang ke rumah sakit, ya. Ataupun nanti setelah dilakukan rawat inap, ya, di situ ada 3 kemungkinan bahwa pasien tersebut itu pulang karena sudah sehat atau pasien itu dipindahkan ke ruangan lainnya, atau kemungkinan yang terakhir itu kemungkinan pasien meninggal. Nah, isinya apa? Isi rekam medis dalam pasien rawat inap itu juga sudah diatur, ya, dalam Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2018. Nah, di situ itu sudah ada standarnya sendiri tentang isi rekam medis untuk pasien rawat inap. Ya, isinya sudah dibahas dalam bagian cakupan informasi khusus sistem dokumentasi rawat jalan, ya. Di rawat jalan sudah dibahas sama, ya, cakupan informasinya untuk isi rekam medisnya. Nah,
Di dalam Permenkes nomor 269 ini juga di situ yang tentang rekam medis itu dalam hal penyimpanan rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit itu wajib disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun data rekam medis tersebut harus masih disimpan dalam rumah sakit. Nah, perhitungannya itu dimulai dari tanggal terakhir pasien berobat atau dari pasien itu dipulangkan. Kalau misalkan pasiennya itu masuk tanggal 1 Mei 2021 misalkan, dipulangkan tanggal 7 Mei 2021, maka batas waktunya itu perhitungannya dimulai dari tanggal 7 Mei 2021. Nah, setelah batas waktu tersebut terlampaui, setelah 5 tahun itu terlampaui, maka data rekam medis itu boleh dimusnahkan, dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis itu tidak dimusnahkan. Nah, terkait ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis tersebut, itu penyimpanannya berlangsung dalam jangka waktu 10 tahun, ya, khusus untuk ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Itu juga terhitung dari mulai awal sejak tanggal dibuatnya ringkasan tersebut, ya, ringkasan pulang dan juga persetujuan tindakan medis. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, thank you for listening. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.